Mengiming-imingi untung besar, jadi jurus dua wanita menjerat para korbannya. Berdalih berinvest lewat usaha konveksi, ratusan korbannya alami kerugian mencapai 6,3 miliar rupiah. Tidak sedikit orang yang akhirnya terjerumus dalam investasi bodong. Alhasil uang yang mereka miliki dari hasil bekerja selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Efek dari kehilangan uang dalam jumlah besar tentu bisa berdampak ke kesehatan finansial seseorang, tentunya dalam jangka panjang. Apalagi jika uang tersebut akan dialokasikan untuk mewujudkan salah satu cita-cita dari hasil investasi. Besar kemungkinan cita-cita tersebut akan kandas dan sangat mungkin pula bagi seseorang yang bersangkutan untuk jatuh miskin hingga terlilit utang. Investasi sejatinya adalah kegiatan membeli lebih dari satu aset dengan harapan nilai aset itu akan naik atau bisa menghasilkan pendapatan tetap yang berguna untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Agar Anda tidak terjerumus dalam investasi bodong, dalam video ini aku ingin berbagi bagaimana Anda harus berhati-hati dengan tawaran investasi. Yang pertama adalah kita harus paham tentang keuntungan yang tidak logis. Nah, hal ini sebetulnya sudah sering kali dibahas di berbagai media ataupun konten kreator lainnya. Namun, mengamati imbal hasil tawaran investasi tentu ada caranya. Anda bisa melakukan perbandingan imbal hasil yang ditawarkan dengan investasi sejenis, baik yang ada di pasar modal, perbankan, atau yang lain. Anggap saja Anda ditawarkan sebuah simpanan dengan imbal hasil yang jauh lebih besar daripada deposito perbankan, BPR, dan bank digital dari sebuah lembaga non-bank, maka hal itu patut dicurigai. Langkah berikutnya, tentu saja Anda bisa melakukan pengecekan legalitas perusahaan tersebut. Namun jangan salah, tawaran investasi yang tidak masuk akal juga bisa disediakan oleh perusahaan yang legal sekalipun. Tentu saja tawaran ini akan sangat menyulitkan Anda. Bayangkan saja, perusahaan legal menawarkan investasi yang menggiurkan. Kenapa tidak diambil? Adapun hal yang bisa Anda tanyakan ke pihak yang menawari Anda adalah seputar penjaminan imbal hasil. Jika mereka mengatakan bahwa imbal hasil investasi ini dijamin, maka hal itu patut dicurigai. Ketahuilah bahwa hanya ada dua jenis investasi yang bisa dijamin modal dan imbal hasilnya. Pertama adalah simpanan bank, baik berbentuk tabungan atau deposito, dengan nominal dan tingkat suku bunga yang sesuai dengan ketentuan lembaga penjamin simpanan. Dan yang kedua adalah surat berharga negara, yang modal dan imbal hasilnya dijamin oleh negara. Selain kedua instrumen tersebut, maka tidak ada investasi manapun yang imbal hasilnya dijamin. Berhati-hatilah jika Anda ditawari produk investasi seperti ini. Imbal hasil dan resiko selalu berbanding lurus. Nah, tidak ada investasi yang rendah resiko tapi imbal hasilnya tinggi. Resiko yang rendah tentu akan memberikan imbal hasil yang rendah pula. Dan dari fakta ini Anda seharusnya sudah bisa memilah mana yang merupakan investasi sesungguhnya dan mana yang hanya bersifat tipu-tipu.